Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Patria Besastegno, mahasiswa jurusan akuntansi dari UIN Syarif Hidayatullah dengan NIM akhir 57. Di sini saya akan membahas mengenai analisis bisnis digital dan intelijensi bisnis. Nantinya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur bisnis digital dan intelijensi bisnis dari rangkuman beberapa video yang ada di YouTube. Tapi sebelum itu, kita ada kata pengantar dari dosen pengampu mata kuliah bisnis digital dan intelijensi bisnis, Bapak Masrul Huda, SMSI. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Oke, terima kasih Bapak Masrul untuk kata pengantarnya. Sebelum kita masuk ke analisis, kita perlu tahu dulu apa itu bisnis digital dan intelijensi bisnis. Secara sederhana, bisnis digital adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan teknologi digital sebagai inti dari proses bisnisnya, baik dalam produksi, distribusi, maupun interaksi dengan konsumen. Jadi bisnis digital bukan sekedar bisnis konvensional yang online, tetapi bisnis yang strategi operasional dan nilainya bergantung pada teknologi digital. Sedangkan intelijensi bisnis adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan dalam bisnis. Jadi, intelijensi bisnis pada dasarnya adalah cara perusahaan mengubah data menjadi pengetahuan, dan pengetahuan tersebut digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, kita masuk ke analisis yang pertama, yaitu peristiwa demonstrasi 25 Agustus sampai 2 September 2025. Dan satu hal yang sangat-sangat membuat kita bertanya-tanya, satu berita muncul, ternyata ditangkap salah satu perusuh aksi provokasi, itu pegang, saya dengan segala resiko saya bicara kayak gini, pegang identitas tentara. Sudah dikatakan hoax oleh Puspen TNI. Itu yang mau saya tanyakan. Apa yang harus kita percaya? Polisi atau TNI? Di video ini, dijelaskan bahwa peristiwa demonstrasi ini menyebabkan 9 korban jiwa. Fokus utama dari peristiwa ini seharusnya pada nyawa yang hilang, bukan hanya mencari siapa dalam kericuan. Penyebab korban jiwa berasal dari 2 faktor, yaitu ada tindakan aparat yang termasuk menggunakan gas air mata di area kampus yang seharusnya menjadi ruang aman, lalu ada ulah massa gelap atau provokator yang identitasnya tidak jelas. Lalu terdapat ketidaksesuaian informasi antara aparat kepolisian dan TNI yang menimbulkan kebingungan publik. Permasalahan inti menurut narasumber adalah bukan sekedar mencari dalang, melainkan mengatasi akar masalah yang memicu demonstrasi seperti masalah ekonomi dan lain-lain. Lalu perlu adanya evaluasi standar keamanan aparat dan pembenahan instansi pemerintah. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bagi pelaku bisnis digital, hal ini menjadi pelajaran tentang reputasi dan kepercayaan publik. Sekali ada kesalahan, informasi bisa menyebar cepat dan menurunkan kepercayaan. Kasus ini menggambarkan pentingnya analisis data dan informasi yang akurat. Ketidakselarasan informasi antara TNI dan polisi membuat publik bingung. Sebuah contoh buruk dari manajemen informasi. Lalu pendapat dari perspektif Islam bagaimana? Dalam Islam, nyawa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi. Al-Quran menegaskan bahwa membunuh satu jiwa yang tidak bersalah seakan membunuh seluruh umat manusia. Maka korban yang meninggal tidak boleh dianggap sekedar statistik, melainkan harus dihormati hak-haknya. Prinsip keadilan harus ditegakkan. Aparat maupun pihak massa tidak boleh melampaui batas hingga menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dari perspektif ekonomi Islam, instansi pemerintah sebagai pengelola amanah harus bekerja dengan akuntabilitas dan transparansi. Jika tidak, kepercayaan publik akan runtuh, dan hal ini dapat berdampak pada stabilitas sosial maupun ekonomi.
Selanjutnya mengenai kasus korupsi proyek pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Kita bicara mengenai korupsi laptop Nadiem Makarim. Ya. Dan katanya bermula dari e-katalog. Ya, Waduh. sekali. Di video ini membahas mengenai kasus proyek pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek yang terjadi di era Nadiem Makarim. Program awalnya ditujukan untuk mendukung digitalisasi pendidikan gitu. Namun muncul berbagai kejanggalan. Dari nilai proyek yang sangat besar, yaitu sebesar 9,3 triliun rupiah untuk sekitar 1,2 juta unit laptop, tapi jumlah dan nilai yang dilaporkan itu ternyata beda-beda. Ada versi yang menyampaikan sebesar 9,9 triliun rupiah untuk 1,1 juta unit laptop. Ditaksir dugaan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah yang terdiri dari markup harga sebesar 1,5 triliun ditambah perangkat lunak sebesar 480 miliar. Harga laptop per unit dinilai tidak masuk akal dibandingkan dengan harga di pasar seperti Amazon yang harga sekitar 3,3 sampai 3,5 juta. Harga pengadaan bisa sampai 6 juta atau bahkan sebelumnya disebut 10 juta. Spesifikasi laptop rendah, kualitas buruk, banyak unit cepat rusak, lemot, bahkan tidak bisa dipakai. Lalu mekanisme pengadaan melalui e-katalog tidak efektif karena vendor menetapkan harga tinggi seragam tanpa tender terbuka. Lalu Inpres nomor 2 tahun 2022 tentang produk dalam negeri, di sini hanya menghasilkan produk rakitan dengan komponen impor gitu. Sehingga klaim produk lokal ini itu dipertanyakan. Lalu pelajaran yang dapat kita ambil di sini dijelaskan gitu bahwa kasus ini itu merusak cita digitalisasi pendidikan. Seharusnya laptop menjadi sarana mendukung transformasi digital. Tapi karena kualitas buruk dan dugaan korupsi, masyarakat menjadi kurang percaya pada program digital pemerintah. Kasus ini menunjukkan pentingnya analisis data pasar sebelum mengambil keputusan. Jika riset harga dan spesifikasi dilakukan dengan baik, maka bisa dihindari. Bagi perusahaan, ini menjadi pelajaran bahwa keputusan berbasis data yang valid sangat penting untuk menjaga efisiensi dan kepercayaan stakeholder. Dari perspektif Islam, korupsi adalah perbuatan yang dilarang keras. Al-Quran melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Lalu dari sisi bisnis Islam, praktik yang tidak transparan, ada yang markup dan menurunkan kualitas produk jelas bertentangan dengan nilai kejujuran, keadilan, dan amanah. Oleh karena itu kasus ini bisa menjadi pelajaran bahwa digitalisasi harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, integritas, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya mengenai kasus penuduhan tindak pidana Ferry Irwandi. Kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina. Video ini jelaskan bahwa Ferry Irwandi dituduh terlibat tindak pidana oleh Brigjen TNI. Padahal ranah pidana seharusnya ditangani oleh kepolisian, bukan militer. Ferry Irwandi merespon dengan tenang. Ia menyatakan tidak akan kabur, tidak akan ganti nomor meskipun telah di-doxing dan siap menghadapi hukuman. Ia menolak tuduhan aliran dana politik dan bahkan menentang untuk mengadakan audit publik. Nah, terdapat masalah hukum dan komunikasi gitu, yang dimana di sini jelaskan terdapat istilah fakta-fakta dugaan pidana yang kontradiktif gitu. Dugaan harusnya bukan fakta gitu. Kenapa dicampur dengan fakta? Hal ini menimbulkan keraguan publik. Penyebutan nama Ferry secara terbuka juga berisiko mencemarkan nama baik. Nah, media sosial di sini juga memperbesar konflik dan mempolarisasi opini. Pelajaran yang dapat kita ambil di sini, kasus ini menunjukkan betapa besarnya peran media sosial dan digital platform dalam membentuk opini publik. Reputasi dapat rusak atau sebaliknya, justru menguat tergantung cara seseorang mengelola komunikasi digital. Bagi dunia bisnis digital, ini pelajaran bahwa transparansi, konsistensi informasi, dan keterbukaan adalah aset penting dalam menjaga kepercayaan konsumen maupun investor. Perbedaan informasi antara TNI, polisi, dan media
ini menimbulkan kebingungan yang dimana ini menjadi bukti penting bahwa data valid dan konsisten itu ya penting. Dalam intelijensi bisnis, jika data tidak akurat, keputusan akan salah arah dan menurunkan kredibilitas organisasi. Strategi Very membuka audit publik mirip dengan prinsip intelijensi bisnis, yaitu data-driven decision, yakni membuktikan dengan data finansial dan transaksi nyata, bukan sekedar opini. Pendapat dari perspektif Islam, di sini menuduh tanpa bukti jelas adalah bentuk kezaliman. Dalam Islam, menegakkan keadilan adalah kewajiban, terutama dalam hukum publik. Tuduhan terkait aliran dana seharusnya diuji secara transparan, agar tidak menzalimi pihak yang dituduh. Selanjutnya, mengenai permasalahan darurat militer dan Tentara Nasional Indonesia. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Dan hari ini kita akan ngobrolin soal yang sangat serius sekali. Ini banyak sekali belakangan ini setelah unjuk rasa itu muncul kecurigaan terhadap militer. Ya. Di video dibahas mengenai isu keterlibatan TNI dalam kerusuhan. Beredarnya foto atau video penangkapan intelijen TNI menimbulkan kecurigaan publik seolah TNI ini provokator. Menurut Gatot Nurmantio, hal ini dianggap sebagai framing media yang merugikan citra TNI. Publikasi penangkapan intelijen ke publik ini justru berbahaya karena membuka kerahasiaan operasi. Selain itu, dia juga menyampaikan kalau TNI tidak mungkin provokator karena sumpah prajurit mewajibkan loyalitas pada NKRI dan Pancasila. Menurut Gatot Nurmantio, isu darurat militer itu dinilai provokatif. Penerapannya tidak bisa sembarangan karena ada prosedur hukum dan konstitusi. Kelemahan polisi dalam penggunaan kekerasan berlebihan hingga korban jiwa dapat memunculkan tuduhan pelanggaran HAM sehingga merugikan citra Indonesia di dunia internasional. Gatot menekankan akar masalah bangsa bukan hanya keamanan, tetapi juga krisis ekonomi dan kesenjangan sosial. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil adalah bagi pelaku bisnis digital, hal ini mengajarkan pentingnya reputasi, kredibilitas, informasi, dan manajemen krisis komunikasi. Salah informasi dapat merugikan citra perusahaan atau organisasi. Dalam konteks intelijen bisnis, kredibilitas informasi menentukan legitimasi strategi. Sama seperti TNI dirugikan oleh framing, bisnis juga bisa salah langkah jika hanya mengandalkan data yang tidak valid. Dari perspektif Islam memerintahkan verifikasi berita sebelum dipercaya atau disebarkan. Framing media tanpa data sah bisa menimbulkan fitnah. Menuduh tanpa bukti jelas termasuk kezaliman. Dalam hukum Islam, keadilan menjadi prinsip utama yang harus dijaga oleh aparat maupun pemimpin. Islam menekankan pentingnya persatuan umat. Isu provokatif yang memisahkan TNI dan rakyat bisa melemahkan bangsa, bertentangan dengan prinsip ukhuwah. Lalu mengenai penjelasan kerancuan konsep negara dan pemerintah oleh Cak Nun. Jadi ada bedanya antara negara dengan pemerintah. Ini masih belum dibedakan sekarang. Ya, ada beda antara bendahara dengan kasir, ada beda antara rumah tangga dengan keluarga. Dipikir secara kultural sih baru konstitusi. Di video ini dijelaskan kerancuan konsep negara dan pemerintah yang terjadi sejak tahun 2002. Negara seharusnya entitas yang lebih tinggi, sedangkan pemerintah ini hanyalah pelaksana. Namun dalam prakteknya, pemerintah seolah-olah identik dengan negara. Contohnya, Kementerian Keuangan berperan sebagai kasir pemerintah, bukan bendahara negara. Kekeliruan struktural ini membuat fondasi kebangsaan melemah dan kebijakan publik rawan disalahgunakan, yang dimana seringkali merugikan rakyat kecil. Cak Nun menggunakan analogi sejarah Majapahit, yang dimana Hayam Wuruk sebagai kepala negara dan Gajah Mada sebagai pemimpin pemerintahan. Pemerintahan jelas inilah yang menjaga keseimbangan. Jelaskan dari segi nilai spiritual dan budaya bahwa dunia hanya tempat singgah, kehidupan sejati ada di akhirat, sehingga kebijakan harus berpihak kepada rakyat. Yang dimana di sini dijelaskan oleh Cak Nun mengenai kasus petani Yogyakarta yang kehilangan tanahnya karena kebijakan pemerintah, yang dimana ini contoh kebijakan yang keliru. Cak Nun menjelaskan bahwa kekuatan bangsa terletak pada rakyat dan TNI yang tetap tangguh meski terbatas fasilitas. Elit politik justru sibuk dengan kepentingan pribadi sehingga melemahkan wibawa negara. Pelajaran yang dapat kita ambil, kerancuan konsep negara
dan pemerintah mencerminkan kebijakan publik yang tidak konsisten, yang juga bisa berdampak pada iklim bisnis digital. Regulasi digital, investasi teknologi, atau program transformasi digital dapat salah arah bila struktur pemerintahan tidak jelas. Bagi pelaku bisnis, ketidakpastian regulasi menurunkan kepercayaan dan menghambat inovasi. Menunjuk pentingnya struktur organisasi yang jelas dalam bisnis, jika peran dalam fungsi tidak dipisahkan dengan baik, pengambilan keputusan dapat membuat bias dan merugikan stakeholder. Di sini juga menekankan perlunya data, struktur, dan sistem yang transparan agar organisasi berjalan efektif. Sama halnya dengan negara, tanpa kejelasan struktur, kebijakan mudah disalahgunakan. Dari perspektif Islam menekankan pentingnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Negara dan pemerintah yang tidak dipisahkan jelas bisa menimbulkan ketidakadilan dalam kebijakan publik. Pemimpin adalah amanah. Jika struktur tidak jelas, amanah mudah disalahgunakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila amanah disia-siakan, tunggulah kehancuran. Dalam tata kelola, musyawarah harus dijalankan untuk memastikan kebijakan berpihak pada rakyat, bukan sekedar kepentingan elit politik. Selanjutnya, tentang analisis strategi praktis membangun bisnis dari nol. Oke guys, di video ini gue bakal ngomongin tentang cara bangun bisnis dari nol. Sebenarnya gue coba pengen ngomongin beberapa konsep atau teori yang kalian harus pelajarin dulu, tapi ini berdasarkan pengalaman gue pribadi. Di video ini dibahas bahwa kunci untuk membangun bisnis dari nol itu bukan tentang rencana panjang, tetapi eksekusi yang cepat, respons pasar, dan perbaikan berulang. Definisi bisnis menurut Raymond Chin adalah organisasi yang mencari keuntungan dengan produk dan jasa. Organisasi bisnis sangat penting agar bisnis ini tidak sekedar menjadi self-employment. 3 komponen utama bisnis di sini terdapat produk yang menjadi inti bisnis, yang dimana harus punya margin sehat. Lalu ada marketing, yang dimana marketing itu penting di awal, yaitu untuk menguji pasar dan mendapatkan feedback. Bisa dilakukan melalui inbound atau iklan atau media sosial, atau bisa dilakukan melalui outbound, yaitu kontak langsung dengan pelanggan. Lalu komponen terakhir ada operation, yang dimana terdiri dari sistem pendelegasian, otomatisasi, sehingga bisnis tidak bergantung penuh pada pemilik. Nah, jadi digunakan pendekatan sederhana gitu, yang dimana buat produk awal yang memenuhi minimum viable product, jual segera, dapatkan feedback lalu diperbaiki secara terus-menerus. Dengan manajemen produk, marketing, dan operasional yang tepat, bisnis kecil bisa berkembang pesat. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bisnis digital sangat cocok dengan konsep eksekusi cepat dan iterasi berulang. Misalnya, startup digital sering meluncurkan minimum viable product untuk diuji di pasar. Marketing digital seperti iklan online, media sosial, dan marketplace memungkinkan feedback konsumen didapat lebih cepat dan murah. Feedback konsumen bisa dikumpulkan dalam bentuk data digital seperti review, engagement, analytics, lalu dianalisis untuk pengambilan keputusan. Operasi yang dikelola dengan sistem data driven membantu bisnis lebih efisien dan transparan. Dari perspektif Islam mendorong umatnya bekerja dengan profesional dan sungguh-sungguh. Hal ini sejalan dengan prinsip membangun organisasi yang rapi, bukan asal jalan sendiri. Bisnis harus memberi manfaat pada masyarakat, bukan sekedar mencari keuntungan. Dan memperhatikan feedback konsumen, berarti kita mendengar kebutuhan mereka sesuai dengan konsep maslahah. Dalam mengelola tim dan operasional, pendelegasian tugas serta kerjasama mencerminkan prinsip syura atau musyawarah dalam Islam. Selanjutnya mengenai 3 ide bisnis digital. Gue mau share 3 ide bisnis digital yang sebenarnya kalau kalian tekunin ya, ini bisa bawa kalian dari 0 sampai 10 juta per bulan sampai 100 juta sebulan. Tapi mayoritas kalian yang klik, pasti kalian tertarik dengan yang namanya tanpa modal. Dijelaskan kalau perkembangan teknologi digital membuka peluang usaha baru dengan modal relatif kecil. Banyak orang mengira bisnis digital ini tanpa modal, padahal kita butuh modal berupa waktu, tenaga, keterampilan, dan konsistensi. Di sini, peran teknologi kecerdasan buatan menurunkan hambatan orang untuk masuk, sehingga memudahkan orang memulai usaha. Nah, 3 bisnis digital utama yang disarankan oleh Raymond Chin. Yang pertama adalah Clipper Affiliate, yang dimana pekerjaan ini itu memotong konten panjang menjadi video singkat.
lalu diunggah dengan link afiliasi. Clipper Affiliate ini menggunakan modal yang rendah sehingga cocok untuk pemula. Lalu ada User Generated Content Agency, yang dimana ide ini membuat konten otentik untuk brand, yang dimana lebih dipercaya generasi muda dan berpotensi besar di jangka menengah. Lalu ada Remote AI Work, menggabungkan keterampilan dengan teknologi AI, yang dimana pekerjaan ini itu efisien, kompetitif, dan membuka pasar global. Namun, menurut analisis kesulitan dan jangkauannya, Clipper Affiliate ini tergolong mudah gitu. Lalu untuk agency ini menuntut kreativitas, sedangkan untuk Remote AI Work ini pekerjaan yang berjangkauan global tetapi butuh skill lebih dalam. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu menunjukkan bagaimana inovasi sederhana seperti memotong video bisa menjadi model bisnis baru. UGC memperlihatkan perubahan perilaku konsumen yang lebih percaya pada konten otentik daripada iklan formal. Remote AI Work memperlihatkan bahwa AI adalah katalis bisnis digital global, memungkinkan skala internasional tanpa harus membangun perusahaan besar. Lalu dari perspektif Islam, bisnis digital tetap butuh usaha, bukan instan gitu. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa rezeki harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Dalam Clipper Affiliate maupun UGC, transparansi kepada konsumen dan klien sangat penting agar tidak menipu audiens dengan konten menyesatkan. Nah, terakhir mengenai pemahaman marketing funnel dalam strategi bisnis digital. Kalau kalian mau belajar jualan, jangan langsung tanya ke gue, gue harus pakai platform apa, gue harus kontennya gimana. Seluruh marketer di dunia, kalau misalnya mau naik level, harus tahu yang namanya marketing funnel. Ini bakal jadi video pendek, kalian bakal crash course kuliah bisnis marketing. Di video dijelaskan bahwa marketing funnel adalah kerangka yang menjelaskan perjalanan konsumen dari sekedar mengenal produk sampai menjadi pendukung setia produk itu. Funnel terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu awareness, di mana tahap pengenalan. Konsumen hanya tahu nama atau cita produk. Lalu consideration, konsumen menimbang dan mencari informasi lebih detail mengenai produk. Lalu ada conversion, yang dimana konsumen akhirnya membeli. Nah, di sini penting untuk mempermudah jalur pembelian. Lalu ada loyalty, di mana konsumen membeli kembali. Loyalty ini dapat dibangun melalui customer relationship management, penawaran khusus, dan komunikasi intensif. Lalu yang terakhir ada advokasi, yang dimana konsumen loyal dengan sukarela merekomendasikan produk. Nah, kesalahan umumnya di sini adalah langsung menawarkan diskon atau penjualan di tahap awal tanpa membangun awareness. Perusahaan yang memahami marketing funnel dapat meningkatkan penjualan, loyalitas, dan pertumbuhan jangka panjang yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitornya. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah marketing funnel sangat relevan di era digital karena jalur interaksi konsumen sering terjadi melalui media sosial, marketplace, dan aplikasi. Strategi digital marketing yang sesuai tahap funnel yaitu iklan awareness, konten edukatif di consideration, promo di conversion, CRM untuk loyalty, program referral untuk advokasi akan membuat bisnis lebih efisien dan efektif. Menurut perspektif Islam, dalam setiap tahap funnel, pemasaran tidak boleh menipu. Informasi produk di tahap consideration harus jujur tentang manfaat dan spesifikasi. Tujuan bisnis dalam Islam bukan hanya profit, tapi memberikan manfaat. Kualitas dan advokasi akan terbangun jika produk memang membawa kebaikan nyata bagi konsumen. Konsumen berhak mendapat informasi yang jelas, tidak disamakan, sehingga keputusan mereka benar-benar didasarkan pada pengetahuan. Demikian pembahasan analisis bisnis digital dan intelijensi bisnis pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.